Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Bahasa Indonesia kelas 1 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi tugas kami tentang cara mengelola sumber referensi kredibel menggunakan Mendeley. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4. Perkenalkan, saya Nafisa Mardatilah dengan NRP akhir 037. Juga ada kedua teman saya, yaitu Alrifia Zulfa dengan NRP akhir 069 dan Anggi Anggraini dengan NRP akhir 099. Baik, poin pertama yaitu tentang bagaimana cara menelusuri dan menentukan referensi yang kredibel. Sumber referensi dapat dikatakan kredibel jika memenuhi beberapa syarat berikut ini. Yang pertama yaitu dapat dipercaya atau terindeks. Yang kedua dapat dilacak, yaitu dengan memiliki nomor EISSN atau EISSN, ISBN, atau DOI. Yang ketiga yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Ini artinya diterbitkan oleh lembaga resmi atau yang terdaftar. Kemudian ada langkah-langkah untuk mencari sumber referensi yang kredibel. Yang pertama yaitu menentukan topik yang akan dicari. Yang kedua, mencari artikel atau buku tentang topik tersebut. Yang ketiga, pilih dan baca artikel atau buku yang paling sesuai dengan topik yang ingin dicari. Yang keempat, gunakan kata kunci dalam abstrak yang ada di dalam artikel atau buku tersebut untuk mencari referensi yang lebih tepat. Nah, setelah tahu apa itu sumber referensi kredibel dan bagaimana langkah-langkah untuk mencarinya, ternyata sumber referensi yang kredibel dapat diperoleh dari artikel jurnal ilmiah. Apa sih artikel jurnal ilmiah itu? Nah, artikel jurnal ilmiah itu merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang berisi kajian, penemuan, hasil penelitian, atau ulasan yang disajikan secara sistematis. Lalu, mengapa artikel jurnal ilmiah dapat dikatakan sebagai sebuah referensi yang kredibel? Alasannya itu yang pertama, aktual, yang kedua, mudah ditelusuri, yang ketiga, mudah didapatkan, yang keempat, yaitu jumlah halaman yang relatif sedikit sehingga kita dapat lebih mudah untuk memahami artikel jurnal ilmiah. Nah, berikut adalah beberapa contoh sumber referensi yang kredibel. Namun, pada kesempatan kali ini, kami hanya akan membahas satu di antara semuanya, yaitu tentang Mendeley. Perkenalkan, nama saya Anggi Anggraini. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun sebuah bibliografi dan menyinkronkan file referensi dengan akun Mendeley online. Langkah pertama adalah menyiapkan terlebih dahulu referensi yang ingin dibuat bibliografinya. Misalnya saya telah mengunduh file jurnal dengan topik overthinking dalam perspektif psikologi dan Islam. Selanjutnya kita buka file jurnal tersebut. Lalu kita menentukan kalimat kutipan yang ingin dimunculkan citasinya di Microsoft Word. Blok kalimat kutipan tersebut, lalu copy dan paste di Microsoft Word. Di sini saya akan mengcopy paste kalimat berikut. Selanjutnya, kita menuju ke aplikasi Mendeley. Kita klik Add di pojok kiri atas, lalu pilih jurnal yang sudah kita tentukan tadi. Maka di menu All Dokumen akan muncul file jurnalnya dengan keterangan pengarang, judul, tahun terbit, kota terbit, nama jurnal, dan waktu ditambahkannya jurnal. Kemudian kita kembali lagi ke Microsoft Word. Kita letakkan kursor pada akhir kutipan, lalu pada menu referensi, klik Insert Citasi. Untuk memberikan citasi di belakang atau akhir kutipan. Lalu klik Go to Mendeley. Kemudian kita buka file jurnal yang sudah kita pilih tadi. Nah, pada deretan menu di atas kita klik Cite.
Maka hasilnya adalah kutipannya sekarang sudah berubah dengan tambahan sitasi di belakangnya, yaitu Sarnoto 2021. Selanjutnya, untuk membuat catatan kaki atau footnote, kita hapus dulu sitasinya. Langkah pertama yaitu untuk membuat catatan kaki atau footnote, kita ubah dahulu pengaturan gaya. Kita pilih gaya modern, Humanities Research Association 3rd edition, yang memungkinkan footnote secara otomatis terkoneksi dengan daftar pustaka, atau dengan kata lain, setiap footnote selalu ada di daftar pustaka. Kemudian kita klik insert citasi, lalu kita klik kutu Mendeley. Kita buka kembali jurnal yang sudah kita pilih, lalu kita klik cite. Hasilnya adalah kutipannya akan diikuti dengan angka 1 yang posisinya lebih tinggi dari huruf, yang menandakan kutipan pertama. Dan jika ingin membuat footnote lagi, maka nanti yang muncul angka 2 dan seterusnya. Lalu, pada bagian bawah halaman juga terdapat footnote lengkapnya. Saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana menggunakan software Mendeley, membuat kutipan, dan daftar pustaka secara otomatis. Yang pertama, pastikan dulu bahwa kita sudah mendownload Mendeley dari website Mendeley. Dan di sini saya menggunakan Mendeley Reference, di mana Mendeley Reference itu hanya kompatibel digunakan oleh Microsoft Word dari tahun 2010. Penggunaannya sama saja seperti Mendeley Desktop yang dapat digunakan untuk tahun 2010 ke bawah, hanya tampilannya saja yang sedikit berbeda. Jadi di sini sudah terlihat bahwa saya sudah memasukkan beberapa referensi. Saya akan mencontohkan bagaimana cara memasukkan referensi dari komputer langsung. Pertama, kita masukkan sini, kita cari open. Nah, sudah muncul di sini, kita klik, sudah masuk infonya di sini. Gitu. Lalu kita juga bisa menambahkan secara online. Caranya kita tinggal cari di Google Scholar. Seperti ini, saya sudah mencari salah satu contoh jurnal dari Google Scholar. Kita tinggal klik di sini. Oh, sebelum itu kita harus sudah mendownload extension Mendeley Web Importer. Kita tinggal masukkan saja. Klik. Kita muncul seperti ini. Kita tinggal add to Mendeley. Dengan cara ini kita tidak perlu mendownload filenya, jadi kita hanya membuka filenya dari Google Scholar, kemudian akan langsung masuk ke Mendeley. Nah, sudah masuk seperti ini. Kemudian sekarang caranya memasukkan kutipan di Mendeley. Di sini misalkan saya akan mengutip kalimat ini menggunakan kutipan langsung. Kita tinggal masukkan kutipannya di dalam di antara kata ini. Nah, kita harus sudah memastikan bahwa Mendeley terhubung dengan Microsoft Word. Jika menggunakan Mendeley Reference, maka Mendeley akan muncul di sini. Ini berarti sudah tersambung. Jika menggunakan Mendeley Desktop, munculnya akan di sebelah sini. Kita tinggal klik saja. Setelah muncul, kita tinggal klik saja. Nah, saya tadi mengambil dari sini. Tinggal ke insert one citation. Nah, citasinya akan langsung muncul di sini. Gitu. Lalu untuk membuat daftar pustaka, caranya kita tinggal klik titik 3 di sini. Lalu insert bibliografi. Klik continue. Maka akan muncul seperti ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.